Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak Ustaz semuanya, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan masih tetap semangat untuk belajar. Oke, kita lanjutkan pelajaran kita. Tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4 mengenai lingkungan dan manfaatnya. Di mana untuk pertemuan 3 dan 4 ini, Ustaz akan membahas materi muatan IPS dan PKN. Oke. Untuk muatan IPS, yang pertama adalah mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Ya. Negara maritim itu merupakan negara yang memiliki perairan yang luas. Dari hasil penelitian Ustadz di Google, bahwa negara Indonesia itu luas antara daratan dengan perairannya, itu lebih luas lagi perairannya. Ya. Kalau untuk perairannya, itu adalah 2/3 dari seluruh luas wilayah, sedangkan untuk daratannya itu hanya 1/3 dari seluruh luas wilayah. Oke, berarti jelas ya bahwa negara Indonesia itu lebih luas perairannya dibandingkan daratannya. Oke, kondisi ekonomi karena Indonesia itu banyak perairannya dibandingkan daratannya, itu akan mempengaruhi dengan kondisi ekonomi atau kegiatan perekonomian negara Indonesia itu. Untuk masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai atau di daerah pesisir, itu kegiatan ekonominya itu kebanyakan seperti nelayan karena dia berdekatan dengan pantai atau laut. Terus petani garam, karena di situ untuk petani garam itu lebih memudahkan untuk mengambil bahan bakunya, yaitu berupa air garam. Terus petani kelapa, petani kelapa ini karena kelapa banyak tumbuh di daerah pesisir pantai. Terus ada pembudidaya mutiara, dagang, dan pemandu wisata. Nah, kalau untuk pemandu wisata ini, karena biasanya itu adalah daerah-daerah yang memiliki pemandangan pantainya yang cukup bagus, ya. Pemandangan yang cukup bagus. Nah, itu biasanya ada pemandu wisata yang memang pemandu wisata ini orang yang mengetahui daerah tersebut, ya, sehingga kalau seandainya ada kedatangan para wisata, dialah yang akan memandu. Oke, selain mempengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim yang banyak jumlah perairannya itu akan mempengaruhi kondisi sosial. Kondisi sosial ini dipengaruhi oleh para wisata, ya. Para wisata di mana ini akan mempengaruhi dengan pertukaran budaya. Ya. Ada budaya dari luar yang masuk, ada juga budaya kita, budaya Indonesia yang dibawa oleh para turis-turis itu keluar dari negara Indonesia. Nah, dengan adanya itu ada dampak positif dan dampak negatifnya, ya. Kalau dampak positifnya, dengan pertukaran budaya itu memudahkan kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan para wisata. Nah, terus juga berpengaruh dengan budaya yang baik dari dalam ataupun luar daerah sehingga memperkaya keberagaman budaya. Oke, itu adalah dampak positif. Kalau dampak negatifnya adalah hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Ya, makanya kita sebagai negara Indonesia itu harus tetap melestarikan budaya-budaya kita, ya. Walaupun ada budaya luar, kita tetap melestarikan budaya kita biar tidak hilang. Oke, yang selanjutnya adalah munculnya budaya baru yang tidak cocok dengan budaya setempat, ya. Budaya timur tidak cocok dengan budaya barat, ya. Oke, itu adalah dampak positif dan dampak negatif dengan adanya kedatangan orang dari luar. Oke, yang selanjutnya kita lihat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi, ya. Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau, ya. Itu ada 17.503 pulau yang ada di Indonesia dan ada 9.000 pulau yang tidak dihuni, ya. Karena Indonesia memiliki beribu-ribu pulau, ya. Nah, dari beribu-ribu pulau itu nanti setiap pulau akan berbeda-beda, baik suku, bahasa, pakaian adat, rumah adat, senjata tradisional, dan alat musiknya. Tapi walaupun berbeda-beda, itu tidak akan membuat Indonesia itu menjadi pecah atau
saling membeda-bedakan, tidak ya. Itu akan menjadi suatu keberagaman yang wajib kita sayangi yang kita syukuri karena memiliki berbagai budaya. Oke. Itu adalah karena contohnya aja Sumatera. Sumatera itu di dalam Pulau Sumatera aja ya, Pulau Sumatera satu pulau aja itu terdapat banyak suku. Ya. Ada suku Minang, suku Batak, suku Melayu, suku Jawa, ya. Bahasanya pun sama juga, ada suku Minang, suku bahasa Melayu, bahasa, tapi untuk bahasa dipersatukan dengan bahasa Indonesia ya. Untuk pakaian adat dan senjata, anak Ustadz bisa lihat di gambar yang saya tampilkan. Ini adalah secara garis besar aja ya gambarnya. Ini adalah rumah adatnya, pakaian adatnya, alat tradisionalnya. Kalau bahasa itu dalam bentuk komunikasi ya. Oke, itu adalah terhadap budaya. Sedangkan untuk alat transportasi, karena Indonesia itu memiliki pulau, ya, memiliki banyak pulau dan dibatasi oleh perairan-perairan, nah itu berpengaruh dengan alat transportasinya ya. Kita lihat untuk bandara udara. Bandara udara ini contohnya adalah Sultan Iskandar Muda. Itu adalah bandara yang ada di Aceh, di Citito, di Yogyakarta. Ngurah Rai itu adalah di Bali, Santani di Papua nih ya. Di Papua, Ternate di Banten, Juanda di Jatim. Nah, terus kalau untuk Pekanbaru, anak Ustadz cari tahu sendiri ya. Jangan sampai tidak tahu bandara Pekanbaru. Ustadz tahu dari sendiri nanti ya. Oke, untuk pelabuhan-pelabuhannya yang ini secara garis besar nih ya. Untuk pelabuhannya itu ada Pelabuhan Merak di Banten. Terus ada Tanjung Perak di Jatim. Bakauni di Lampung, Belawan di Sumatera Utara, Butuan di Sulawesi Tenggara, terus Ketang yaitu di Jatim ya. Nah, itu adalah alat-alat transportasi yang ada di Indonesia yang bisa melalui laut, bisa melalui udara. Oke, yang selanjutnya kita lanjutkan ke muatan PKN. Untuk muatan PKN kita masih membahas mengenai nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, ya. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sebenarnya banyak sekali yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu setiap hari Senin, ya, pembina upacara itu mengajak kita untuk sama-sama membaca Pancasila, ya. Oke, kita lihat perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, bunyi sila pertama itu perilaku yang harus kita terapkan adalah menjelaskan bahwa di sila pertama itu warga Indonesia itu berhak ya, warga Indonesia itu berhak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya. Terserah, yang jelas Indonesia itu memiliki beberapa kepercayaan ya. Ada yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, nah itu bebas ya, tidak ada pemaksaan. Siapa yang memeluk agama ini bebas ya. Terus yang sila kedua itu memiliki arti, memiliki hak dan kewajiban yang diperlakukan secara adil. Jadi setiap warga Indonesia itu memiliki hak, ya, memiliki hak untuk diperlakukan secara adil, ya. Tidak memandang dia orang kaya, ya, diperlakukan seperti kayak gini, tidak. Contohnya aja anak-anak Ustadz di sekolah. Apakah Ustadz bedakan antara anak yang kaya dengan anak yang miskin? Tidak ya, semuanya sama karena memiliki hak yang sama. Oke. Terus yang sila ketiga itu mengenai cinta tanah air dan memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Jadi sebagai warga negara Indonesia, kita harus memiliki rasa cinta terhadap tanah air Indonesia dan harus memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Kalau seandainya Indonesia ada yang ingin menjajah atau menguasai, contohnya ada Pulau Kalimantan ingin dikuasai, walaupun kita tidak tinggal di Pulau Kalimantan, tapi kita harus ikut merasakan apa yang dirasakan oleh penduduk di Kalimantan. Kita harus ikut bersama-sama ya, karena itu merupakan rasa persatuan kita, rasa persatuan, saling membantu ya, dan memiliki rasa cinta terhadap tanah air Indonesia, tidak boleh diganggu. Oke, yang selanjutnya sila keempat
yaitu mengutamakan kepentingan bersama dan harus mengikuti hasil dari musyawarah ya. Jangan dalam musyawarah jangan mengutamakan kepentingan pribadi ya. Kepentingan bersama itu lebih utama. Terus nanti kalau dari hasil musyawarah walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan kita, kita harus ikuti karena itu merupakan hasil kesepakatan bersama. Ya. Yang selanjutnya adalah sila kelima, yaitu peduli antara sama ya. Peduli sama antara. Yang selanjutnya, ini adalah pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin anak Ustadz sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila, cuma belum begitu paham ya itu sebenarnya sudah mengamalkan atau belum. Kita lihat contohnya adalah yang pertama, berdoa sebelum belajar. Nah, berdoa ya, itu kan setiap hari anak Ustadz kalau sebelum belajar akan melakukan berdoa ya. Nah, itu sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Itu bisa berasal dari sila pertama yaitu mengenai ketuhanan Yang Maha Esa. Terus ada juga nanti memiliki tidak membedakan antara orang Islam ataupun orang Kristen. Ya, kalau di sekolah negeri biasanya itu kalau berdoa itu sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Oke. Terus berteman tanpa memilih ya. Berteman tanpa memilih. Jadi kalau seandainya anak Ustadz dalam berteman itu jangan memilih dia anak orang kaya, banyak uangnya, banyak jajannya. Dia orang miskin, tidak ada uang jajan, itu tidak boleh nak ya. Kita sebagai warga negara Indonesia itu dalam berteman itu tidak boleh memilih-milih seperti kayak gitu ya. Tapi tetap harus memperhatikan hati-hati dalam berteman. Jangan berteman dengan kawan-kawan yang tidak baik. Yang selanjutnya ada gotong royong. Gotong royong itu sudah menciptakan salah satu nilai-nilai dari Pancasila juga. Terus melaksanakan upacara, terus bermusyawarah. Nah, itu sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian video singkat dari Ustadz mengenai muatan IPS dan PKN.